Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini materi PTQ akan menjelaskan tentang nun sukun atau tanwin. Ya, mungkin dari anak-anak sudah mengetahui, sudah pernah mempelajari tentang nun sukun ataupun tanwin. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita, keluarga kita, dan keluarga besar SMP Negeri Tutur diberi kesehatan, dijauhkan dari balak musibah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya anak-anak sudah tahu ya, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5 ya. Seperti yang ada di layar ya. Hukum nun mati atau tanwin itu ada 5. Yang pertama adalah idhar. Ya, hurufnya ada 6. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2. Yang keempat adalah iklab. Hurufnya cuma ada 1. Yang kelima adalah ikhfa. Hurufnya ada 15 ya. Masing-masing dari ini akan kita pelajari lebih rinci ya. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah di sini idhar. Idhar artinya jelas. Apa yang dimaksud idhar? Idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang berjumlah 6 huruf ya, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, rin. Contohnya bagaimana? Man amana minhum min hakim min khairin an'amta min ghillin ya. Di nun mati bertemu dengan hamzah, nun mati bertemu dengan ha, nun mati bertemu dengan ha, nun mati bertemu dengan kha, nun mati bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan rin. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya jelas. Maksudnya bagaimana? Suara nun sukun atau tanwin ketika diucapkan jelas. Ya, nun sukunnya atau tanwinnya dibaca seperti contoh. Man amanah lah. Nun sukunnya ini dibaca jelas. Man amanah minhum lah. Nun sukunnya dibaca jelas ya. Tidak boleh ada suara dengung ataupun sama. Itu. Yang kedua adalah idgham bi gunnah ya. Artinya adalah memasukkan dengan berdengung. Apa yang dimaksud idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Di hurufnya ada 4 ya. Jadi di situ ada suara gunnah atau dengung. Contohnya adalah man yakulu, tapi bukan man yakulu tapi man yakulu min nafsin min mitli min waraihi lah. Itu contoh dari idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin harus dilebur atau dimasukkan pada salah satu huruf idgham bi gunnah tersebut dan didengungkan selama 3 harokat. Jadi nun sukun ini atau tanwin itu dilebur atau dimasukkan ke dalam huruf idgham. Kalau dirinya berarti masukkan ke ya. Bukan man yakulu tapi bilangnya man yakulu. Nah, terus yang kedua ini min nafsin, banyak min nafsin. Jadi dimasukkan sambil didengungkan, berdengung. Bahasa Jawa itu berengeng ya. Ini
Yang ketiga, min misli, tapi bacanya nunnya hilang, dimasukkan ke mim, huruf idgham guna. Mim misli, miwaroi. Nah, itu adalah bacaan idgham guna. Jadi membacanya dengan memasukkan disertai dengung. Yang ketiga adalah idgham bila guna. Artinya idgham itu masukkan bila guna tanpa dengung. Kalau yang tadi idgham biguna itu berdengung, kalau idgham bila guna itu tidak berdengung. Idgham bila guna adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam, ro, lam atau ro. Contohnya, mir rabbika fa illam yakun. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu nun sukun atau tanwin harus dilebur atau dimasukkan kepada huruf tersebut, yaitu huruf idgham bila guna, lam atau ro, dan menjadi lam bertajdid atau ro bertajdid, sama seperti yang idgham bila guna tadi ya. Jadi nun ini dimasukkan ke dalam huruf ro sehingga nunnya ini ketika dibaca tidak ada. Jadi mir rabbika, nun juga sama dimasukkan kepada huruf lam. Ketika dibaca nunnya ini tidak ada. Bukan fa'ilam tapi fa'ilam. Nah, nunnya tidak terbaca, tidak kelihatan, tidak ada fa'ilam. Tetapi membacanya tidak boleh berdengung. Kalau tadi idgham biguna itu membacanya dengan berdengung ya. Kalau idgham biguna tidak boleh berdengung. Mir rabbika fa'ilam yakun. Kalau yang tadi kan mayyakunu itu berdengung. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik. Kapan itu disebut iqlab? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu, ba saja. Contohnya, fa'anbatna. Tapi bukannya membalik, bukan fa'anbatna, tapi fa'ambatna. Ya, arti membacanya, cara membacanya bagaimana? Seperti ini. Bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim ya, dibaca samar dan ditahan selama setengah alif disertai guna, di guna sama seperti idgham biguna ya. Jadi nunnya ini diganti mim. Biasanya kalau dalam Al-Quran itu dikasih ada huruf mim kecil di atasnya ini ya, bukan berarti nunnya ini hilang ketika dibaca wa ambatna, berarti ada dengungnya. Mim ba'di, nunnya hilang diganti ada mim kecil, diganti mim nunnya. Mim ba'di, makanya iqlab disebut artinya membalik. Mim ba'di. Nah, juga itu tanwinnya. Sami'un bukan sami'un basir. Kan tanwin itu adalah sebenarnya adalah nun mati atau nun sukun. Ketika dibaca itu terlihat, tapi ketika dulu tidak ada nun sukunnya. Tapi ketika dibaca itu ada nun sukunnya, itu tanwin. Di belakangnya tanwin itu adalah nun sukun. Sami'un. Tapi ini karena bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca iqlab. Nunnya hilang. Sami'un basir. Oke, itu bacaan iqlab. Selanjutnya ya, cara mengucapkan huruf mim samar ialah dengan mengurangi daya lekat kedua bibir. Bahkan huruf mim ba'di, jadi tidak terlalu. Yang kelima adalah bacaan ikhfa, artinya sama. Kapan itu dibaca ikhfa? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 jumlahnya ya, yaitu huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, gof, fa, go, fa, qaf, kaf. Ini huruf ikhfa ada 15 ya. Contohnya wa man tawalla min dunillah. Cara membacanya bagaimana? Nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin dibaca samar, condong kepada huruf sesudahnya dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat disertai guna. Jadi ikhfa bisa dikatakan itu samar antara bacaan jelas tidak dengan bacaan idgham dimasukkan. Jadi bukan waman
Tapi wa mau taulah kayak dimasukkan ke huruf kedua. Jadi mau ke huruf kedua wa mau ta. Nah, ini contoh kepada huruf yang sudahnya kedua. Huruf yang bertemu huruf ikhfa-nya. Mau kalau min bukan mindu tapi mau ke huruf dal ini. Min dunillah ya. Mengkana jadi min qob itu adalah bacaan ikhfa ya. Itu anak-anak semoga bisa kalian pahami dan bisa dipraktekkan di rumahnya ya. Karena namanya kita belajar tersebut itu harus dipraktekkan ya. Kalau kita tidak dipraktekkan maka kita tidak akan bisa ya. Oke anak-anak, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa memahami dan mempraktekkan dalam membaca Al-Quran ya. Oke. Kira-kira hidup ini dengan istiqomah membaca Al-Quran anak-anak ya. Allah memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Quran. Raihlah kesuksesan dengan tekun belajar. Selalu berdoa dan mohon doa restu orang tua. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.